4686. Apakah desas-desus itu benar dan Long Chen benar-benar memegang Earth Cauldron di tangannya? Bukankah kamu bilang itu semua bohong? Orang bisa berbohong kepada orang lain, tetapi tidak bisa berbohong kepada kesengsaraan surgawi. Jika Long Chen tidak terkontaminasi sebab dan akibat dari Earth Cauldron, bagaimana hal itu bisa terwujud dalam kesengsaraan surgawi? Untuk sesaat, semua orang terkejut. Pertama ada keturunan 9 bintang, dan kemudian ada prajurit bintang dari mitologi. Secara logika, orang-orang sudah mati rasa. Namun ketika Earth Cauldron muncul, terjadi keributan. Earth Cauldron bukanlah keturunan 9 bintang dan prajurit langit berbintang. Hampir semua orang mengetahui nama Earth Cauldron, dan banyak orang telah melihat ilustrasinya. Bagaimanapun, para ahli yang bisa datang ke sini bukanlah orang-orang biasa. Banyak orang yang mengenali Earth Cauldron. Justru karena pengakuan itu, banyak orang merasa terkejut, dan tak lama kemudian, keterkejutan itu berubah menjadi keserakahan. Long Chen sangat berbudi luhur dan cakap, bagaimana dia bisa mendapatkan Earth Cauldron. Beberapa orang meraung dengan rasa cemburu yang membuat mereka tidak dapat dikenali lagi, mata mereka berkilat karena keserakahan, dan bahkan Luo Changsheng dan yang lainnya mulai bernapas berat dalam sekejap. Earth Cauldron, salah satu dari 10 artefak kekacauan teratas, dikenal sebagai senjata ilahi terkuat di 9 langit dan 10 bumi, siapa yang tidak tergoda. Ketika mereka mengetahui bahwa Earth Cauldron ada di tubuh Long Chen, para ahli di kesengsaraan surgawi menunjukkan sedikit kegilaan di mata mereka. Bum bum bum, Earth Cauldron muncul, dan kapal hantu tak berujung serta makhluk purba di langit meledak dalam sekejap, berubah menjadi rune petir, dan bergegas menuju Earth Cauldron. Saat Earth Cauldron muncul, kecuali prajurit langit berbintang, semuanya hancur, semua energi dalam kesengsaraan surgawi diserap olehnya. Pada saat yang sama, aura Luo Changsheng, Nether Dragon Tianzhao, Yin Jiusang dan lainnya melonjak dalam sekejap, dan tingkat kultivasi mereka telah mencapai tingkat Divine Venerate. Bencana sudah berakhir. Ketika mereka merasakan kekuatan yang melonjak di tubuh mereka dan perubahan dari kuantitas ke kualitas, Luo Changsheng dan yang lainnya tidak dapat mempercayai mata mereka. Malapetaka belum berakhir, tetapi mereka telah maju ke tingkat dewa. Pada saat ini, mereka seharusnya bahagia, tetapi mereka tidak bisa bahagia. Sebaliknya, mereka marah. Kesengsaraan surgawi belum hilang, tetapi mereka telah berhasil maju. Ini membuktikan bahwa mereka telah dikeluarkan dari kesengsaraan surgawi dan disingkirkan, tidak memenuhi syarat untuk terus selamat dari kesengsaraan. Bencana hari ini hanya menyasar Long Chen, tetapi mereka merasakan penghinaan dan frustrasi yang tak ada habisnya seolah-olah mereka telah ditampar dengan keras. Gemuruh, Earth Cauldron bergetar, dan rune tak berujung beredar, menjebak Long Chen di dalamnya. Orang dapat melihat melalui rune transparan bahwa di dalam Earth Cauldron, Long Chen terperangkap oleh rantai yang tak terhitung jumlahnya, dan Long Chen mencoba yang terbaik untuk membebaskan diri. Tapi rantainya padat dan tak ada habisnya. Long Chen hanya berjuang beberapa kali sebelum dia benar-benar terjebak. Prajurit langit berbintang yang dikendalikan oleh Lei Ling Er terus menghantamkan cambuk tulang di tangannya ke rantai, mencoba membebaskan Long Chen. Namun, cambuk tulang yang tak terkalahkan meledak setelah beberapa pukulan. Bum bum bum, langit dan bumi bergetar. Ribuan dao meraung, rantai mencekik Long Chen hingga tulangnya bergetar. Pada saat ini, pembuluh darah di dahi Long Chen muncul, dan bola matanya hampir terjepit. Dia mengertakkan gigi untuk melawan. Saat ini, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, begitu dia membuka mulut dan melepaskan amarahnya, dia akan diperas. Senior, bagaimana ini bisa terjadi? Long Chen mengirim pesan ke Earth Cauldron untuk meminta bantuan. Tunggu, selama kamu bertahan di level ini, semuanya akan berakhir. Ini adalah rantai takdir, terikat oleh sebab dan akibat antara kamu dan aku. Kamu tidak bisa memutusnya, kamu hanya bisa menggunakannya dengan paksa. Kata Earth Cauldron, dan kali ini suara Earth Cauldron terdengar bermartabat. Ia ingin membantu Long Chen, tetapi tidak bisa mengambil tindakan. Jika ia mengambil tindakan, itu hanya akan meningkatkan sebab dan akibat. Bagi Long Chen, itu seperti meminum racun untuk menghilangkan dahaga. Kali berikutnya kesengsaraan surgawi diperhitungkan, Long Chen pasti akan mati. Gemuruh, Earth Cauldron berputar dalam kehampaan. Badan kuali besar memunculkan pusaran air sejauh ratusan juta mil, mengaduk langit dan bumi. Warna 9 langit berubah, seperti pemandangan kehancuran. Long long long, ada suara-suara aneh di langit dan bumi, dan kehampaan yang tak berujung hancur. Orang-orang melihat penghalang antara langit dan bumi. Penghalang transparan itu meledak di bawah tarikan Earth Cauldron, dan kemudian orang merasakan kekuatan hukum yang berbeda. Hukum 3 alam telah disatukan, seseorang berteriak ngeri. Karena pada saat itu, orang-orang merasakan aura dunia roh kekosongan, dunia roh hantu, dan dunia roh misterius pada saat yang bersamaan, dan aura dari 3 alam menyatu. Dengan kata lain, tidak ada lagi penghalang antara 3 alam.
Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa bencana Longchen akan menyatukan tiga alam menjadi satu. Luo Changsheng dan yang lainnya terkejut dan cemburu. Mereka awalnya adalah orang-orang paling berbakat, tetapi sekarang mereka hanya bisa direduksi menjadi penonton. Kerugian seperti ini membuat mereka sangat marah. Gemuruh. Tiga alam bergabung menjadi satu, dan hukum bergabung satu sama lain dan bertabrakan satu sama lain. Pada saat itu, semua ahli merasa bahwa tubuh mereka tidak dapat beradaptasi, dan bahkan napas mereka sendiri menjadi kacau karena perpaduan ketiga alam. KKK. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di dunia, dan semua orang ketakutan. Apakah dunia ini akan meledak? Seru seseorang. Bencana macam apa ini? Apakah ini akan menyatukan seluruh dunia? Seseorang berteriak putus asa. Jangan khawatir, orang itu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Begitu dia mati, semuanya akan berakhir. Pada saat ini, sebuah suara datang dari udara. Suara itu sangat kuat, dan meskipun selalu ada suara-suara aneh antara langit dan bumi, suara pria itu tidak ditutup-tutupi sedikit pun. Ada lebih banyak kekuatan suci tertinggi dalam suara itu. Jelas bahwa itu adalah orang yang kuat di tingkat Saint King. Namun, di tiga alam, seharusnya tidak ada kultivator tingkat Saint King sama sekali. Siapa itu? Seseorang berteriak, itu gerbang 9 surga. Seseorang berseru, dan orang-orang menoleh untuk melihat gerbang 9 surga. Mereka melihat bahwa portal besar itu tidak lagi buram, dan mulai menjadi semakin jelas. Portal tersebut mulai menjadi transparan, dan samar-samar terlihat bahwa ada sosok yang tak terhitung jumlahnya di belakang gerbang 9 surga, tetapi tidak dapat melihat wajah mereka dengan jelas. Suara sebelumnya datang dari gerbang 9 surga. Ketika dia mendengar suara itu, Luo Changsheng berteriak dengan penuh semangat. Leluhur, apakah itu kamu? Anakku, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Kamu hampir bisa membuka gerbang 9 surga. Sekarang kita telah mencapai momen paling kritis. Itu tergantung siapa yang bisa menerobos gerbang 9 surga dan menjadi putra takdir. Suara itu berkata di portal. Ketika prajurit Dragon Blood mendengar percakapan Luo Changsheng, hati mereka bergetar, dan ekspresi Guoran berubah. Ternyata ini semua direncanakan oleh mereka. Yue Zifeng dan yang lainnya juga terlihat serius, karena pada saat ini, fluktuasi jiwa di gerbang 9 surga keluar, tampak jelas bahwa ada para ahli di gerbang 9 surga yang menggunakan pikiran spiritual untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Pikiran ilahi dapat melewati gerbang 9 surga, yang membutuhkan setidaknya kultivasi tingkat Saint King. Dengan kata lain, ada banyak sekali keberadaan menakutkan di balik gerbang 9 surga. Dan keberadaan yang menakutkan ini semuanya terkait dengan orang-orang yang telah melampaui kesengsaraan. Jika gerbang 9 surga dibuka, maka tidak ada yang berani memikirkannya. Boom! Pada saat ini, Earth Cauldron besar di atas 9 surga bergetar hebat, dan semua orang buru-buru melihat ke arah Longchen. Bos! Ketika mereka melihat situasi di dalam kuali, para prajurit Dragon Blood diliputi ketakutan. 4687. Di Earth Cauldron, Longchen telah disatukan menjadi bola oleh rantai takdir yang tak ada habisnya, dan dia telah kehilangan bentuk manusianya. Darah menetes di sepanjang rantai. Postur tersebut jelas dimaksudkan untuk memeras Longchen menjadi bubur. Longchen, Yu Qingxuan dan Bai Sisi tidak tahan lagi dan langsung bergegas ke awan kesengsaraan. Meskipun mereka tahu mereka tidak bisa membantu Longchen, mereka tidak bisa melihat Longchen dicekik. Tidak hanya Yu Qingxuan dan Bai Sisi, tetapi semua orang di Dragon Blood Legion bergegas menuju Longchen. Mereka hanya punya satu pikiran, bahwa mereka harus mati bersama bos mereka. Melihat Dragon Blood Legion bergegas menuju Longchen, tidak ada bedanya dengan mati. Ahli yang menyerang Dragon Blood Legion sebenarnya memberi jalan kepada mereka. Klik. Pada saat ini, perubahan mendadak terjadi, dan rantai hukum melewati kehampaan dan menghantam Earth Cauldron. Apa? Orang-orang kaget. Seseorang benar-benar berani campur tangan dalam bencana Longchen. Apa perbedaan antara ini dan bunuh diri? Orang-orang melihat ke sepanjang rantai dan hanya dapat melihat sebuah lorong dengan ruang yang tumpang tindih. Di ujung lorong, orang-orang melihat dua sosok kurus. Wajah mereka tidak dapat terlihat dengan jelas, tetapi samar-samar mereka dapat mengetahui bahwa mereka adalah dua wanita. Kehampaan tumpang tindih dan bayang-bayang kabur. Meski wajah tak terlihat jelas, hanya dengan melihat kedua sosok itu saja sudah bisa dirasakan kalau kedua wanita ini pasti luar biasa cantiknya. Sungguh perasaan yang tak terlukiskan. Itu kakak Chu Yao dan kakak Ruyan. Saat melihat kedua sosok itu, Guoran berteriak kegirangan, tidak hanya dia, orang lain juga bisa mengenalinya dari sosoknya. Keduanya juga sedang mengalami kesengsaraan. Seru Xia Chen, karena melalui lorong luar angkasa, mereka bisa melihat guntur dan cahaya tak berujung di sisi mereka, dan mereka jelas juga berada di tengah bencana. Namun, apa yang disebut lokasinya tampaknya agak istimewa. Ini adalah ruang mandiri, dan cara mengatasi kesengsaraan juga berbeda. Saya mengerti,
bencana boslah yang menghancurkan penghalang dunia. Mereka merasakan bencana bos, jadi mereka mengulurkan tangan untuk membantu, teriak Guoran. Berdengung. Pada saat ini, rantai ketertiban menyentuh Earth Cauldron. Earth Cauldron bergetar, dan kekuatan dahsyat bergejolak di sepanjang rantai ketertiban. Boom! Dari lorong luar angkasa, dua sosok terlihat terbang keluar, dan Guoran dan yang lainnya berseru. Jelas, Chu Yao dan Liu Ruyan mengambil tindakan untuk membantu Long Chen membubarkan kekuatan kesengsaraan surgawi, akibatnya kekuatan kesengsaraan surgawi terlalu menakutkan dan keduanya terluka. Namun, di dunia yang tumpang tindih, mereka hanya bisa melihat mereka berdua terbang keluar, tapi mereka tidak tahu seberapa terlukanya mereka atau apakah nyawa mereka dalam bahaya. Untuk sesaat, semua orang menjadi sangat cemas. Berdengung. Pada saat ini, rantai hukum lain menerobos dan menabrak Earth Cauldron. Segera setelah rantai hukum muncul, ada perasaan dingin antara langit dan bumi, dan orang-orang seolah berada di musim dingin. Itu saudari Zikyu. Para prajurit Dragon Blood bersorak, dan Ye Zikyu juga datang untuk menyelamatkan. Bas, bas, bas. Rantai hukum satu demi satu ditembakkan dari kehampaan yang tak ada habisnya, dan semuanya mengenai Earth Cauldron dengan akurat. Sister Mengqi, Sister Wan Er, Xiao Yu, Xiao Yun, Xiao Sui. Untuk sesaat, aura familiar yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan darah para prajurit Dragon Blood mendidih karena kegembiraan, dan air mata mengalir di mata mereka karena kegembiraan. Tidak menyangka saat ini, mereka semua muncul. Bas, bas, bas. Rantai melekat pada Earth Cauldron, menyedot kekuatan Earth Cauldron keluar. Hanya dengan cara ini Long Chen dapat berbagi tekanan. Awalnya, Long Chen hampir tercekik oleh rantai tak berujung di Earth Cauldron, tetapi saat ini, rantai yang mengikat erat Long Chen mulai mengendur, memperlihatkan wajah Long Chen lagi. Sekelompok wanita merepotkan, aku baru saja berhasil, sialan. Sepasang mata sehitam tinta terungkap di celah rantai takdir. Mata ini seperti neraka yang gelap. Tidak ada cahaya, hanya kegelapan tak berujung. Kegelapan itu mampu menelan semua cahaya di dunia. Saat rantai takdir mengendur, kegelapan di mata Long Chen perlahan surut, dan matanya berangsur-angsur kembali normal. Pada saat itu, Long Chen tiba-tiba terbangun seperti mimpi dan mulai mati-matian menolak rantai tersebut. Senior, ada apa denganku? Long Chen berkata kepada Earth Cauldron. Baru saja, dia bingung untuk sementara waktu, seolah-olah dia pingsan, dan dia bingung dan tidak tahu apa yang terjadi. Earth Cauldron ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, bukan apa-apa, kehilangan kesadaran di bawah tekanan yang begitu mengerikan adalah hal yang wajar. Namun, selamat, Anda selamat. Ini, saat itulah Long Chen menyadari situasi di luar. Merasakan suasana yang akrab, kepercayaan diri Long Chen berlipat ganda dalam sekejap. Long Chen menengadah ke langit dan meraung, semangat juangnya tinggi sejenak, seolah-olah dia memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Dia merasakan aura Mengqi, Chu Yao, Wan Er, Zikyu, Xiao Yu, Xiao Yun, Xiao Xue. Semangat juang Long Chen luar biasa. Tidak, aura ini aman, saudaraku yang baik, kamu datang untuk membantuku. Long Chen benar-benar merasakan aura aman, yang membuatnya terkejut sekaligus bersemangat. Dalam benak Long Chen, wajah jujur aman langsung muncul, dan arus hangat melonjak di dalam hatinya. Bocah konyol ini sepertinya telah dewasa. Ada aura lain yang aku tidak kenal. Ngomong-ngomong, ini adalah Li Chenggang, dan dia benar-benar mengambil tindakan. Long Chen tidak menyangka Li Chenggang juga akan muncul. Long Chen hanya bertemu dengannya beberapa kali, dan persahabatan mereka tidak terlalu dalam. Dia tidak berharap bahwa dia akan mengambil tindakan untuknya, setiap orang yang membantunya akan mempertaruhkan nyawa mereka. Li Chenggang ini terlalu setia. Siapa orang dengan energi iblis yang tak ada habisnya ini? Tiba-tiba, Long Chen tertegun, dan seorang wanita cantik bernama Ziyan, mengenakan pakaian ungu dan bermain sitar dengan tangan gioknya, muncul di benaknya. Ziyan, tunggu aku. Long Chen terkejut saat memikirkan Ziyan. Dia memiliki firasat buruk dan dia sangat ingin melihat Ziyan. Zeng. Pada saat ini, suara piano datang dari benaknya, suaranya lembut, seperti bisikan kekasih, dan seperti tangan batu giok yang membelai pipinya, suara itu mengandung kelembutan yang tak ada habisnya. Long Chen tidak menyangka Ziyan bisa merasakan emosinya dan berkomunikasi dengannya melalui suara sitar. Kerinduannya pada Ziyan semakin dalam. Penyakit cinta sudah merasuk ke dalam tulang, tapi kita tidak bisa bertemu satu sama lain. Penyakit cinta ini langsung berubah menjadi amarah yang mengamuk. Bencana sialan ini, aku akan menghajarmu hari ini. Gemuruh. Seluruh tubuh Long Chen terbungkus dalam rantai. Dia berjuang keras, dan rantai itu meraung dan meledak, menyebabkan seluruh Earth Cauldron bergetar, membuat hukum seluruh dunia semakin kacau. Anak ini sangat jahat. Kamu harus menemukan cara untuk menghentikannya, jika tidak, kamu tidak akan bisa menjadi putra takdir. Pada saat ini,
Seruan Saint King dari ras surgawi datang dari gerbang 9 surga, dan dia melihat ada sesuatu yang tidak beres. Boom! Seorang jenius juga melihat ada sesuatu yang salah. Dia memegang senjata ajaib dan menebas rantai hukum dalam upaya untuk memotong bantuan semua orang kepada Long Chen. Akibatnya, terjadi ledakan, dan senjata ajaib pria itu meledak. Dia memuntahkan darah, dan hampir diledakkan sampai mati. Jangan khawatir tentang Long Chen, ayo kita bunuh semua Dragon Blood Legionnya bersama-sama dan hilangkan kerugian bagi rakyat. Luo Changsheng berteriak sambil memegang pedang 9 cincin, dia langsung menuju Dragon Blood Legion untuk membunuh. 4688. Luo Changsheng memimpin dan bergegas menuju Dragon Blood Legion, melihat bahwa mereka tidak dapat menghentikan Long Chen, yang lain juga bergegas menuju Dragon Blood Legion. Yang lainnya, menjauhlah. Luo Changsheng berteriak dan memerintahkan semua orang untuk mundur. Pedang di tangannya jatuh ke udara. 9 cincin bergetar dan suara mengguncang langit. Siapapun yang mendengar suara 9 cincin bertabrakan merasa pusing dan tidak dapat berkonsentrasi. Luo Changsheng telah maju ke tingkat dewa, pada saat ini, dia benar-benar dapat melepaskan kekuatan senjata ilahi di tangannya, menebas dengan pedang panjangnya dan menyebabkan gelombang besar di langit. Dan saat dia mengambil tindakan, energi pedang menembus gelombang dan langsung menuju ke wajah Luo Changsheng. Jika jenderalku dikalahkan, aku akan membiarkanmu dikalahkan lagi. Luo Changsheng mencibir, seolah-olah dia mengharapkan Yue Zifeng untuk mengambil tindakan. Serangan pedangnya hanyalah gertakan, sebenarnya itu untuk mendorong Yue Zifeng untuk mengambil tindakan terlebih dahulu, sementara dia menunggu pekerjaan dan menyerang untuk mencari kejutan. Boom! Pedang 9 cincin menebas pedang panjang, 9 cincin bergetar hebat, gelombang udara tumpang tindih, dan kekosongan berkedip-kedip. Pukulan ini membuat orang merasa terjebak dalam ruang dan waktu. Puff! Luo Changsheng menerima pukulan Yue Zifeng, seluruh tubuhnya terguncang dengan keras, dan seteguk darah muncrat. Pada saat yang sama, jiwanya perih, dan dia tidak bisa menahan rasa ngeri. Ini adalah kedua kalinya dia bertarung melawan Yue Zifeng, dia telah menerima gerakan dan kekuatan yang sama sebelumnya, dan dengan pukulan itu, dia selangkah lebih maju dari Yue Zifeng. Sekarang, dia dan Yue Zifeng sama-sama telah maju ke level dewa, akibatnya pukulan Yue Zifeng melukainya. Cedera ini bukanlah cedera traumatis, melainkan cedera jiwa. Dia memuntahkan darah, mengubah sebagian luka jiwa menjadi luka fisik, namun meski begitu, dia masih merasakan sakit yang menusuk di jiwanya, seperti miliaran pedang membelah jiwanya. Luo Changsheng tidak dapat mempercayai matanya. Meskipun dia baru saja naik ke level dewa, dan Yue Zifeng telah menstabilkan wilayahnya, ini bukanlah hal yang paling penting, karena serangan Yue Zifeng tidak ada hubungannya dengan kultivasinya, tetapi ilmu pedangnya, keinginan itu menghancurkannya. Dia tidak dapat membayangkan bahwa seseorang yang telah dikalahkan olehnya, yang jelas-jelas telah ditaburkan dengan iblis hati olehnya, akan benar-benar terlahir kembali dan menerobos ke tingkat yang tidak dapat dia percayai. Tuhan baik padaku, kamu tidak mati di tangan bos. Kalau begitu biarkan aku membunuhmu dengan tanganku sendiri. Yue Zifeng memegang pedang panjang, membuat formula pedang dengan tangan kirinya, dan menebas Luo Changsheng dengan satu pedang. Dengan satu pedang ditebas, langit dan bumi retak. Pedang ini menutupi seluruh langit dan seluruh alam, menghantam surga di atas dan menebas neraka. Niat pedang yang kuat membuat hukum menundukkan kepala dan membuat alam semesta menyerah. Saat Yue Zifeng menyerang dengan pedangnya, pedang panjang di tangannya menghilang. Pada saat itu, wajah Luo Changsheng penuh dengan ketakutan. Pedang ini tidak dapat dilawan atau dihindari. Boom! Tiba-tiba, cakar tulang emas di atas kepalanya tumbuh dengan cepat, meraih telapak tangannya untuk melindunginya, menghadapi serangan Yue Zifeng. Dia tidak berani melawan. Cici. Tiba-tiba, ledakan dahsyat muncul, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di cakar tulang emas, seolah-olah miliaran bilah tajam menghantam cakar tulang dalam sekejap, menyebabkan luka yang tak terhitung jumlahnya pada cakar tulang emas. Serangan intensif seperti itu datang dari segala arah tanpa ada titik buta. Untungnya, Luo Changsheng cukup pintar untuk mengabaikan wajahnya dan hanya bertingkah seperti kura-kura, sehingga menyelamatkan nyawanya. Harus dikatakan bahwa cakar tulang emasnya berasal dari asal yang bagus, dan luka padat di tubuhnya tidak menyebabkan luka yang fatal, dan luka tersebut masih perlahan sembuh. Namun, Luo Changsheng, yang berada di cakar tulang emas, sudah mengeluarkan keringat dingin. Jika dia melawan gerakan ini dengan cara lain, dia akan terkoyak oleh pedang acak. Antara hidup dan mati, bahkan dia merasakan gelombang kesakitan dan semburan ketakutan. Berdengung, menghadapi Luo Changsheng, yang berada dalam pertahanan mutlak, Yue Zifeng tidak berkecil hati, dia memasukkan pedang panjangnya ke dalam sarungnya, tetapi tangannya memegang gagang pedang dengan erat, dan niat pedang yang ganas dan mendominasi muncul seperti gunung berapi. Dalam adegan ini,
Bahkan orang yang tidak mengerti ilmu pedang tahu bahwa Yue Zifeng sedang merencanakan langkah besar saat ini, dan langkah ini ditujukan pada cakar tulang emas Luo Changsheng. Tepat ketika Yue Zifeng mengumpulkan kekuatan, ekspresi Yue Zifeng tiba-tiba berubah. Sebelum kekuatannya terisi penuh, dia berbalik, menghunus pedang panjangnya, dan melemparkan energi pedang ke bawah seperti cambuk panjang. Pada saat ini, sekelompok jenius yang baru saja mengatasi kesengsaraan bergegas tepat di depan Dragon Blood Legion tepat ketika mereka hendak mengambil tindakan. Energi pedang Yue Zifeng menebas galaksi dan menyelimuti mereka semua. Puff puff puff. Lebih dari selusin jenius, termasuk senjata suci mereka, dibunuh oleh pedang Yue Zifeng. Apa? Para ahli yang hadir semuanya terkejut. Yue Zifeng selalu berada di Dragon Blood Legion sebelumnya, tetapi belum pernah mengambil tindakan. Mereka hanya mengetahui Yue Zifeng dari percakapan antara Long Chen dan Luo Changsheng. Meskipun mereka tahu bahwa Yue Zifeng sangat kuat, dia kalah dari Luo Changsheng, sehingga banyak orang tidak menganggap serius Yue Zifeng. Tapi sekarang, ketika dia mengambil tindakan, Yue Zifeng mengejutkan dunia dengan pedangnya dan membunuh lebih dari selusin jenius tingkat monster dengan satu pukulan, kecuali prajurit langit berbintang yang muncul dalam kesengsaraan. Tampaknya tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melakukannya. Namun, Yue Zifeng menebas dengan pedangnya dan para pahlawan terjatuh. Ini adalah fakta yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Untuk sesaat, semua orang terkejut. Pemenggalan surgawi. Tepat ketika semua orang dikejutkan oleh pukulan mengerikan Yue Zifeng, sebuah raungan keluar. Luo Changsheng, yang memiliki cakar tulang emas di kepalanya dan pedang 9 cincin di tangannya, telah bergegas ke depan Yue Zifeng. Bum bum bum. Luo Changsheng mengikuti pedangnya dan menelan gunung dan sungai dengan amarah. Bayangan pedang beterbangan di langit, dan dia memotong ratusan pedang sekaligus. Zifeng, mundur. Melihat adegan ini, Guoran berteriak. Dia bisa melihat bahwa Luo Changsheng ini sangat tercela, dan metodenya berbahaya. Yue Zifeng awalnya mencoba membunuh Luo Changsheng, tetapi untuk mengurangi tekanan pada Dragon Blood Legion, dia mengalihkan serangannya ke orang lain. Luo Changsheng memanfaatkan kesempatan itu dan melancarkan serangan sengit ke Yue Zifeng. Serangannya sangat sengit dan terus-menerus, membuat lawannya tidak punya kesempatan untuk melawan selain menangkis. Tujuannya bukan untuk membunuh atau melukai Yue Zifeng, tapi untuk menimbulkan kerugian besar pada pertahanan Yue Zifeng. Semua orang tahu bahwa pendekar pedang memiliki serangan terbaik di dunia, tetapi serangan mereka paling tidak bertahan lama, terutama serangan yang dilakukan Yue Zifeng barusan. Itu adalah pukulan yang dimaksudkan untuk memotong cakar tulang emas. Pukulan itu konsumsinya sangat besar. Jika Yue Zifeng menahan serangan mengerikan seperti itu lagi, bahkan jika dia tidak pingsan karena kelelahan, dia tidak akan memiliki banyak kekuatan yang tersisa. Ketika saatnya tiba, Luo Changsheng pasti akan mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Bum bum bum. Namun, sudah terlambat. Guoran dapat melihat dengan jelas, Yue Zifeng juga memahaminya, dan Luo Changsheng juga memahami bahwa tindakannya telah diperhitungkan dengan tepat dan tidak akan memberi Yue Zifeng kesempatan untuk mundur. Lebih baik mengkhawatirkan dirimu sendiri. Berdengung. Pada saat ini, seekor kuda perang tulang putih, menarik kereta perunggu, meraung ke arah Dragon Blood Legion. 4689. Kuku kuda perang tulang putih beterbangan, menyeret kereta perunggu, dan kekuatan kekerasan yang mengerikan terasa, membuat orang terengah-engah. Pergi dan bantu Zifeng, serahkan orang ini padaku, teriak Guoran, berdiri di kehampaan, dan menabrak kuda putih tulang itu. Belalang sembah mencoba menghalangi kereta, melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Melihat Guoran menggunakan tubuhnya untuk memblokir keretanya, suara Yin Jiu sang penuh ejekan. Boom! Akibatnya, begitu dia selesai berbicara, kuda perang tulang itu bertabrakan dengan Guoran. Kuda perang tulang itu dipukul hingga bengkok, lalu Guoran menabrak kereta perunggu itu. Terdengar dentuman keras dan Guoran terlempar, dan kereta tulang itu juga dipenyokkan oleh Guoran membentuk penyok berbentuk manusia. Yin Jiu Sang, yang sedang duduk di kereta perunggu, terbang keluar dari kereta. Kekuatan tabrakan tersebut benar-benar membentuk dampak halo yang sangat besar di dalam kehampaan. Apa? Perhatian Yin Jiu Sang terfokus pada Long Chen dari awal hingga akhir, dan dia bahkan tidak repot-repot melihat Dragon Blood Legion. Oleh karena itu, dia tidak melihat penampilan Guoran sebelumnya. Baru sekarang Guoran memblokir kereta dengan tubuhnya. Dia terkejut saat menyadari bahwa tubuh Guoran sangat menakutkan. Teratai emas muncul dari tanah, dan ribuan teratai bersinar. Tepat ketika Guoran menahan Yin Jiu Sang, Bai Sisi, dengan bantuan Bai Xiaole, menyerang langsung ke Luo Changsheng, dan teratai emas datang dalam jumlah besar. Enyahlah. Melihat seseorang ikut campur, Luo Changsheng sangat marah, dan energi darah di sekitar tubuhnya melonjak. Teratai emas yang tak berujung langsung diledakkan oleh energi darah di sekitarnya. Ini adalah keterampilan unik klan surgawi, menggunakan esensi darahnya sendiri untuk mengerahkan kekuatan takdir. Ini adalah pertahanan mutlak dan dapat mengusir musuh. Namun,
Yang tidak disangka Luo Changsheng adalah ada pedang emas yang tersembunyi di antara teratai emas di langit. Pada saat dia bereaksi, pedang emas itu telah merobek pertahanannya dan menunjuk langsung ke organ vitalnya. Luo Changsheng terkejut dan marah. Dia tidak menyangka bahwa dia, yang selalu berkomplot melawan orang lain sepanjang hari, juga akan dikomplotkan oleh orang lain. Karena Bai Xiaolei menggunakan keterampilan matanya untuk membantu Bai Sisi menyembunyikan auranya, hal ini membingungkan persepsi Luo Changsheng. Pada saat ini, pukulan fatal muncul, dan dia secara naluriah menghindarinya. Berdengung. Dan saat dia menghindar, serangan itu tidak bisa dilanjutkan lagi. Saat dia santai, Yue Zifeng menebas dengan pedangnya. Puff! Tenggorokan Luo Changsheng dibelah, dan pedang tajam itu nyaris memotong kepalanya. Dang-dang. Segera setelah dua ledakan, pedang tajam Yue Zifeng dan pedang emas Bai Sisi mengenai cakar tulang Luo Changsheng. Pada saat kritis, Luo Changsheng sekali lagi melakukan kura-kura menyusut untuk memanggil pertahanan absolut. Jangan bertindak gegabah. Melihat Luo Changsheng dipegang di telapak tangannya oleh cakar tulang emas, Bai Sisi ingin mencoba apakah dia bisa menggunakan kekuatan emas untuk membongkar cakar tulang tersebut, tetapi dihentikan oleh Yue Zifeng. Huhuhu. Pada saat ini, prajurit Dragon Blood sudah bergegas, dan mereka berdua buru-buru bergabung dengan kerumunan. Pergi dan selamatkan Guoran. Ketika Yue Zifeng kembali ke tim, semua orang segera mendekati Guoran. Sekarang, semua orang dikepung dan harus bekerja sama agar tidak dikalahkan satu persatu. Jangan khawatirkan aku akan hidup sendiri. Teriak Guoran, menandakan bahwa dia bisa lewat dan tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Boom! Pada saat ini, sesosok tubuh tinggi muncul di belakang Guoran. Kepalanya yang botak berkilau, wajahnya kasar, seperti tukang daging, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang ganas. Begitu dia muncul, dia meninju Guoran dari belakang. Kakak, suara patah tulang terdengar, dan Guoran menyemburkan darah. Pertahananmu tidak cukup di hadapanku, pria botak itu memandang Guoran dengan dingin, dengan rasa jijik dan cemoohan di matanya. Mati. Pria botak itu mendengus dingin, mengambil satu langkah ke depan, dan mencapai jarak 1000 mil dalam sekejap. Dia sudah berada di atas kepala Guoran, dan menendang kepala Guoran dengan keras. Ho! Namun, saat kakinya hendak menendang kepala Guoran, tubuh Guoran menghilang dalam sekejap, dan tendangan pria botak itu meleset. Pria botak itu sedikit terkejut, ketika dia melihat ke arah Dragon Blood Legion, dia menemukan bahwa Guoran telah muncul di Dragon Blood Legion. Pada saat ini, Bai Xiaolei dan rubah iblis berekor 9 dengan mata ungu di bahu mereka meletakkan segel di tangan mereka pada saat yang sama. Mereka berdua menghela nafas lega. Kehidupan Guoran hampir hancur. Guoran juga terlalu percaya diri, berpikir bahwa pertahanannya tidak terkalahkan, jadi dia berjalan kembali dengan arogan. Jika dia lebih berhati-hati, dia tidak akan terluka parah. Para prajurit medis dengan cepat menggunakan seni kehidupan untuk membantu Guoran pulih dari luka-lukanya. Pada saat yang sama, ketika semua orang melihat pria botak itu, ekspresi mereka menjadi serius. Orang ini, selama bencana, tidak melakukan apapun, bahkan orang lain tidak menyadari bahwa dia sama seperti Ying Tian dari klan pemburu kehidupan. Dia telah bersembunyi sangat dalam, tetapi dia muncul pada saat ini. Wu Hun, kamu punya nyali untuk mendatangiku. Pada saat ini, Long Chen, yang berada di tengah bencana, meraung dengan marah. Wu Hun juga sangat pandai bersembunyi. Dia terlihat seperti orang yang ceroboh, tetapi pikirannya sangat dalam, bahkan Long Chen tidak menyangka bahwa dia juga berada dalam malapetaka. Aku ingin datang kepadamu, tapi sayangnya, kamu tidak bisa keluar sekarang, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu tahu, aku belum bergerak, hanya karena aku tidak ingin ikan lain ikut menghalangi saya. Namun, cepat atau lambat akan ada pertarungan antara kamu dan aku, jadi sebaiknya aku bunuh temanmu, agar kebencianmu padaku semakin dalam, dan ketika pertarungan yang menentukan datang nanti, kamu tidak akan lari ketakutan. Kata Wu Hun sambil tersenyum. Wu Hun muncul, bahkan Luo Changsheng dan yang lainnya pun terkejut, mereka tidak menyangka ada keberadaan mengerikan yang tersembunyi di samping mereka. Sebelumnya, kuda perang tulang dan kereta perunggu Yin Jiu Sang dirobohkan, yang menunjukkan betapa menakutkannya pertahanan Guoran. Sejauh ini, sepertinya tidak ada yang bisa benar-benar melukai Guoran, tetapi Wu Hun yang melakukannya. Tidak hanya melukai Guoran, tetapi juga hampir meninju Guoran sampai mati. Kekuatan semacam ini bahkan membuat Luo Changsheng dan yang lainnya merasa terkejut. Kamu telah bersembunyi di kegelapan. Kamu jelas belum mengetahui identitas asliku dan tidak berani melawanku. Sekarang kamu bahkan lebih takut bahwa setelah aku melewati kesengsaraan, kekuatanku akan menghancurkanmu, dan kamu hanya bisa melampiaskan rasa cemburu dan dendam dalam hatimu pada saudara-saudaraku. Apakah Anda layak menyandang gelar penerus garis keturunan binatang penelan langit? Lelucon yang besar, klan binatang menelan langit tiga arah yang sebenarnya semuanya adalah pahlawan yang jujur.
Bagaimana mereka bisa menjadi pengecut dan pengecut seperti Anda? Long Chen tertawa di Qian Kun Thunder Cauldron, dan tawanya penuh dengan ejekan dan penghinaan. Kamu ingin mati. Ketika Long Chen mengatakan ini, alis Wu Hun tiba-tiba berdiri, niat membunuhnya naik ke langit. Kamu masih mengaku sebagai pewaris garis keturunan binatang penelan langit tiga arah. Kamu sama sekali bukan binatang penelan langit tiga arah yang murni. Terus terang, kamu hanyalah seorang hajingan. Melihat itu membuat Wu Hun marah, Long Chen terus mencibir. Sekarang semua orang membantunya berbagi kekuatan kesengsaraan surgawi, dia tidak lagi khawatir tentang hidupnya, hanya perlu waktu sebatang dupa, dan dia dapat meledakkan Earth Cauldron, melepaskan diri dari batasan, dan maju ke tingkat dewa. Waktu adalah hal yang paling penting baginya, dan dia akan menundanya sebentar, jadi dia terus membuat Wu Hun kesal dengan kata-katanya dan memintanya untuk bertarung sampai mati bersamanya. Menodai klan binatang penelan langit tiga arah yang hebat, aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini. Aku akan membuatmu menyaksikan teman-temanmu mati dalam penghinaan satu persatu. Berdengung, Wu Hun melangkah maju dan muncul di depan Dragon Blood Legion, meninju semua orang. 4690. Melihat Wu Hun datang untuk membunuhnya, Xia Chen mencibir. Kamu ingin membunuh kami? Coba saja. Berdengung, Xia Chen mendengus dingin, membentuk segel dengan tangannya, dan puluhan ribu cakram formasi muncul di sekelilingnya seperti bintang, membungkus seluruh Dragon Blood Legion. Disformasi menyala, membentuk formasi cemerlang. Begitu formasi keluar, dunia bergetar. Ini adalah formasi pertahanan terkuat yang dibentuk oleh Xia Chen. Katak di dalam sumur. Menghadapi formasi besar Xia Chen, Wu Hun mencibir, meninju, dan energi darahnya meledak, garis tiga warna mengalir di tinjunya, dan tiga kekuatan berbeda terkondensasi menjadi satu. Boom! Terjadi ledakan, dan Wu Hun membuat lubang besar di penghalang yang dibentuk oleh Xia Chen. Apa? Pada saat itu, wajah Xia Chen berubah drastis, dan matanya penuh rasa tidak percaya. Penghalang terkuatnya justru ditembus oleh Wu Hun. Dia tidak bisa menerima hasil ini. Kamu ingin menghentikan klan besar Santong hanya dengan satu formasi. Betapa bodohnya. Garis keturunan marga Santong saya dapat terhubung dengan langit, bumi, dan manusia, tidak ada hukum di dunia ini yang dapat menghalangi garis keturunan Santong saya. Wu Hun mencibir dan masuk melalui lubang penghalang. Berdengung. Begitu Wu Hun masuk, serangan Gu yang tiba. Boom! Serangan Gu yang seperti kilat, dan waktunya tepat. Tombak itu menusuk alis Wu Hun dengan akurat, pukulan ini bisa dikatakan sebagai hasil usaha seumur hidup Gu Yang. Namun, saat semua orang hendak bersorak atas pukulan Gu Yang, sebuah adegan yang mengejutkan semua orang muncul, tombak Gu yang tertusuk di antara alis Wu Hun, dan pemandangan cipratan darah yang dibayangkan orang tidak muncul. Tombak Gu yang menusuk dahi Wu Hun dengan keras, dan ujung tombak yang tajam bahkan tidak mampu menembus kulit Wu Hun. Pada saat itu, tidak hanya Gu Yang, tetapi juga Luo Changsheng, Nether Dragon Tian Zhao dan lainnya terkejut. Mereka semua dapat melihat bahwa kekuatan pukulan Gu yang sangat menakutkan, dan tombak di tangannya adalah senjata suci, tetapi tidak mampu menembus kulit Wu Hun. Tangan besar Wu Hun meraih ujung tombak. Wajah Gu yang berubah drastis. Kekuatan yang kuat muncul di tombak, seperti gunung berapi yang akan meletus. Hal yang paling menakutkan adalah tangan besarnya terhisap oleh tombak, bahkan jika dia ingin mengambilnya, dia tidak bisa. Para prajurit Dragon Blood berseru, mereka melihat ada yang tidak beres. Tepat ketika kekuatan Wu Hun hendak meledak, sebuah pedang panjang menusuk tepat di leher Wu Hun. Pada saat yang paling kritis, Yue Zifeng ambil tindakan. Kamu tidak bisa menyelamatkannya. Wu Hun mencibir. Di tangan kirinya, cahaya ilahi tiga warna mengalir, dan dia hanya menamparkan pedang panjang Yue Zifeng. Tangannya tiba-tiba bergetar, dan kekuatan besar melesat di sepanjang tombak panjang menuju Gu Yang. Dia ingin mengejutkan Gu Yang sampai mati. Puff! Dua suara terdengar pada saat yang sama, dan Gu Yang memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur. Di sisi lain, pedang panjang Yue Zifeng menembus cahaya ilahi tiga warna, menembus telapak tangan Wu Hun, dan ujung pedang diarahkan langsung ke tenggorokan Wu Hun. Sayangnya, Wu Hun bertubuh tinggi dan lengannya sangat panjang. Pedang itu hanya berjarak setengah inci dari tenggorokan Wu Hun. Ujung pedang yang tajam telah memotong kulit lehernya, dan darah tiga warna tumpah. Pada saat ini, Wu Hun terkejut dan marah. Dia tidak menyangka Yue Zifeng bisa mengabaikan pancaran dewa tiga arahnya, menyebabkan kekuatan pukulannya untuk membunuh Gu yang berkurang menjadi kurang dari setengahnya. Gu Yang sendiri juga cukup kuat, hanya memuntahkan seteguk darah. Mati. Wu Hun meraung marah dan menendang Yue Zifeng dengan ganas. Pada saat ini, Wu Hun menjadi sangat marah. Ketika energi darahnya meledak, tiga sinar cahaya ilahi mengalir di sekelilingnya. Kekuatan tendangan ini dapat meledakkan bintang-bintang. Petir ungu menembus awan. Pada saat ini, pedang panjang itu dijepit di telapak tangan Wu Hun. Yue Zifeng tidak bisa lagi menghindar,
tetapi bahkan jika dia bisa menghindar, dia tidak akan melakukannya. Pedang itu masih ada dan orang itu masih di sana. Ini adalah keyakinan dari kultivator pedang. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan pernah menyerah pada pedang panjangnya sendiri. Dia mencurahkan seluruh kekuatannya ke dalam pedang panjang itu dalam sekejap. Boom! Wuhun menendang, kekosongan meledak, dan perisai dengan pola 3 bunga berkedip muncul di depan Yue Zifeng. Di belakang perisai itu ada Bai Xiaolei dengan tangan disegel, dan di belakang Bai Xiaolei ada rubah iblis berekor 9 yang besar. Ketika Wuhun menendang perisai 3 bunga, perisai itu meledak. Bai Xiaolei mengerang dan terbang mundur, darah mengalir dari matanya. Di saat yang sama, energi pedang ungu keluar dari ujung pedang Yue Zifeng, menembus lubang hidung Wuhun dan menembus dari belakang kepalanya. Mengaum. Wuhun meraung ke langit, rasa sakit yang hebat membuatnya gila, energi dan darah di sekujur tubuhnya tersulut, dan cahaya ilahi 3 warna menyapu langit dalam sekejap, dan Yue Zifeng terlempar. Saudara Zifeng, apakah kamu baik-baik saja? Bai Xiaolei menangkap Yue Zifeng, dan di bawah perlindungan rubah iblis berekor 9 bermata ungu, keduanya kembali dengan selamat ke Dragon Blood Legion. Saat ini, wajah Yue Zifeng sepucat kertas. Pukulan terakhir menghabiskan seluruh tenaganya. Saat ini, matanya penuh ketidakpercayaan. Setelah menerima pukulan fatal tersebut, Wuhun belum mati. Sekelompok semut rendahan mencoba membunuhku, tahukah kamu bahwa klan Santong yang agung itu abadi? Wuhun meraung ke langit, suaranya penuh dengan niat membunuh yang dingin. Klan binatang penelan langit Santong adalah salah satu ras tertua di dunia, mereka mengaku abadi dan reputasi mereka telah mengejutkan selama berabad-abad. Namun, karena klan binatang penelan langit Santong disegel di era kekacauan, hampir tidak ada legenda tentang mereka di dunia, bahkan di antara para elit jenius yang hadir, belum ada yang pernah mendengar tentang klan binatang penelan langit Santong. Bahkan Luo Changsheng dan yang lainnya pun kaget saat melihat Wuhun belum mati setelah menerima pukulan fatal yang begitu mengerikan. Benarkah ada makhluk abadi di dunia ini? Namun, meskipun Wuhun tidak terbunuh, pedang Yue Zifeng sepertinya membuatnya sangat kesakitan. Dia memegangi kepalanya dan terus mengaum, dia sepertinya belum pulih dari luka-lukanya dan untuk sementara tidak dapat menyerang Dragon Blood Legion. Ayo kita lakukan bersama dan bunuh mereka. Pada saat ini, Luo Changsheng dan yang lainnya terbangun dari keterkejutannya. Sekarang Wuhun telah kehilangan kekuatan bertarungnya untuk sementara. Mereka tidak dapat menunggu, karena sudah ada tanda-tanda bahwa Long Chen mulai mengendalikan kesengsaraan surgawi. Penghalang darah naga, teriak Guoran. Pada saat ini, dia akhirnya menghela nafas lega, dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, dan energi serta darah di tubuhnya naik, memenuhi udara seperti asap. Pada saat yang sama, semua prajurit Dragon Blood menyalakan darah naga mereka, dan darah serta energi mereka terhubung, membentuk penghalang berwarna darah di kehampaan. Kemajuan berwarna darah ditutupi dengan sisik naga, melindungi semua orang di dalamnya. Ini adalah metode pertahanan terakhir dari Dragon Blood Legion. Mereka semua menghadapi Doyen Bintang 9, Tuan di antara Tuan, dan monster di antara monster. Jika penghalang itu rusak, akan ada serangan besar terhadap Dragon Blood Legion, dan mereka akan menderita. Saat ini, mereka mencurahkan seluruh kekuatan dan harapan mereka ke dalam penghalang. Bum bum bum. Pada saat ini, serangan dari Luo Changsheng dan yang lainnya mengalir deras seperti badai yang dahsyat.